dari tahun 2021, 2022, 2023 berkumpul di sini semua. Saya Dafril dari Majenta Komputer. Saya Neneng Nuraini, saya dari CV Valtek Trading. Nama saya Yusman Afandi, saya dari PT Biko Mitra Solusindo. Saya adalah Lina dari CV Linar Dwi Tunggal. Saya Jody Jennifer Wina dari CV Maintra Sejahtera. Saya ada Endang Gusnadi dari JK Electrical. Saya Arif, saya dari Tricom Solution. Saya Fajri Pradista, nama perusahaan saya CV Kawan Lama Berkah. Perkenalkan, saya Renhat Daniel Sinaga, saya Direktur dari PT Lintas Teknologi Digital. Nama saya Zulkarnain dari perusahaan PT Multi Berkaraya. Saya adalah korban. Saya korban. Saya juga adalah salah satu korban. Saya adalah salah satu korban. Saya adalah korban. Saya adalah korban. Saya korban Saya merupakan korban. Saya korban. Saya adalah salah satu korban. Dari terduga penipuan CV Sitka Oceana Advertising dengan Direktur Ibu SRO. Terduga penipuan yang dilakukan oleh SRO dari CV Sitka Oceana Advertising. Dari terduga penipuan CV Sitka Oceana Advertising. Tengahan 2002 kemarin, CV Sitka Oceana Advertising membeli beberapa unit laptop dan prosesor ke perusahaan kami. Namun sampai hari ini, bulan Agustus 2023, janji-janji pelunasan yang selalu kami dapati itu tidak pernah kami terima. Nilai kerugian kami lebih kurang 200 jutaan dan sampai saat ini belum ada terrealisasi untuk pembayarannya. Dan ini kami sedang berupaya untuk meminta aparat hukum untuk bisa menyelesaikan, karena di sini korban bukan saya saja, tapi jumlahnya mungkin sudah mencapai 50 bahkan lebih. Jadi itu yang kami bisa sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Pada awalnya beliau menghubungi saya melalui WhatsApp tanggal 5 Januari 2022. Beliau meminta penawaran harga mengenai CCTV. Lalu terjadilah negosiasi antara saya dengan beliau langsung. Pada tanggal 6 Januari beliau mengirimkan saya PO dengan TOP 20% pada saat barang dikirim dan 14 hari pelunasan setelah barang dia terima sebesar 80%-nya. Untuk PO pertama DP saya terima dengan sesuai waktu, sesuai perjanjiannya. Lalu ada lagi beliau PO lagi sama DP 20% dan pelunasan 14 hari setelah barang beliau terima. PO kedua pun saya terima DP-nya sesuai dengan perjanjian. Namun sampai sekarang pelunasan belum saya terima juga. Untuk penagihan saya sudah lakukan beberapa kali dengan beliau secara langsung, menemui beliau di kantornya. Saya tidak pernah bisa ketemu dengan beliau. Saya ketemu dengan beliau itu di salah satu kedai kopi di Cikini. Saya sudah pendekatan persuasif dengan beliau. Kemudian itu di bulan Maret 2022. Karena saya masih berpositif thinking dengan beliau, mungkin beliau ada kesusahan dengan cash flow di perusahaannya, saya masih bisa memberikan waktu. Kemudian di bulan Agustus saya sudah emosi saya sudah meluap sekali. Saya kebetulan ketemu beliau di Al Jazeera, restoran Al Jazeera Cikini. Pada saat itu saya menagih juga dengan beliau langsung. Saya mendapatkan surat pernyataan pelunasan piutang pada tanggal 31 Oktober itu dengan tulisan tangan beliau sendiri ditandatangani di atas materai. Tapi sampai detik ini pelunasan tidak saya terima. Pada bulan Oktober 2022 saya bersama satu korban lainnya mencoba melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Pusat.
Di Polres Jakarta Pusat kami berkonsultasi dengan salah satu penyidik. Beliau menyarankan kepada kami untuk melakukan pelaporan di Polda. Nah, pada hari itu juga saya mendapatkan informasi dari penyidik tersebut bahwa sudah ada lebih dari 10 LP di Polres Jakarta Pusat. Baru 10 LP itu hanya dalam kurun waktu 2 hari, kemarin dan hari saya datang ke Polres tersebut, Polres Jakarta Pusat. Lalu di tahun 2023 awal saya bertemu dengan korban-korban lainnya. Bersama 14 korban lainnya saya melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya tanggal 26 Juni. Saya kebetulan dikuasakan sebagai pelapor menguasai 14 korban ini dengan total kerugian sekitar 1,8 M. Sampai sekarang proses kasusnya masih dalam penyidikan pihak penyidik di unit 3 Ranmor Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penipuan ini, jangan sampai ada korban-korban lainnya, karena sampai awal tahun 2023 pun masih ada korban baru dan modusnya sama, DP 20%, pelunasan tidak pernah kami terima. Sekian dari saya, dan saya tegaskan saya adalah korban dari CV Sitka Oceana Advertising. Terima kasih. Kronologis kejadian dari perusahaan kami, dari terduga yang sudah kami laporkan melakukan transaksi di Desember 2021. Pembelian waktu itu sewajarnya seperti customer kami yang lain, dengan melakukan janji down payment dulu atau DP. Sisanya itu adalah dilakukan pelunasan 2 minggu kemudian. Tapi sampai saat ini kan pelunasan tidak pernah dilakukan. Sempat kami juga bertemu, coba bicarakan dengan perusahaannya, terlapor. Kita berikan masa tenggang, tapi hasilnya tetap tidak ada, pelunasannya tetap tidak ada. Oleh karena itu kita masuk melalui jalur hukum, kita melakukan somasi dan membuat laporan ke pihak kepolisian. Pada saat melakukan pelaporan di kepolisian, kita meminta kembalikan barangnya. Kan fokus kita itu adalah balikin aja barangnya. Sampai sekarang juga itu tidak pernah dilakukan. Kenapa kita melakukan pelaporan ini ke kepolisian? Karena setelah kami melihat, lupanya terlapor ini sudah mempunyai track record atau kejadian-kejadian yang juga terjadi begitu banyak pada perusahaan-perusahaan lain. Jadi kasus dengan modus yang sama, di mana dilakukan DP dulu, habis itu selanjutnya itu tidak dibayarkan, itu sudah terjadi begitu banyak. Laporan di kepolisian, baik itu di Polres Jakarta Pusat, itu udah begitu banyak, 20-30an lebih. Yang terakhir juga di Polda, itu ada 14 ditambah 8 membuat laporan di Polda secara bersama-sama. Total kerugian dari perusahaan saya kurang lebih adalah 300 juta. Harapan saya dan kami semua para korban, tentunya kita berharap dari penegak hukum, aparat hukum bisa memberikan efek jerah kepada pelapor ini. Dan masalah ini bisa segera dituntaskan agar tidak ada korban-korban baru yang bermunculan lagi. Dan pihak terlapor bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Terima kasih, itu aja dari saya. Kronologisnya adalah bahwa pada tahun 2020 kebetulan saya di sini adalah sebagai penyedia elektronik, software dan lainnya ya. Saya pencari daripada setiap proyek dan kami kebetulan masuk ke situsnya LinkedIn. Nah, di sana perusahaan tersebut adalah sedang membutuhkan item-item tersebut. Nah, kemudian kami sepakati kebutuhan mereka itu perjanjian tersebut dengan termin 30% di awal, sisanya itu
setelah barang diterima. Kami penuhi semua, kami kirim dengan baik, barang sesuai spesifikasi. Ternyata pembayaran tidak terpenuhi sampai di tahun ini 2023, yang awalnya saya terus menanyakan tagihan-tagihan tersebut tapi tidak terpenuhi, sampai di tahun ini 2023 pun terakhir kami ada pembahasan masalah cicil, pembayaran dicicil tapi tidak terpenuhi juga. Akhirnya saya sudahi, kemudian kami mulai mengikuti pelaporan ke Polda. CV Linar Dwi Tunggal itu membantu pihak SRO itu untuk penyedia dengan nilai total invoice, satu invoice 100 juta dengan DP 30%, sisanya termin 14 hari, tapi sampai saat ini nol besar. Jadi di sini saya mohon izin untuk terkait dengan Badan Hukum, Polda dan lainnya untuk bisa membantu kami adalah sebagai korban. Kronologis dari kejadian berawal dari perkenalan saya dengan purchasing CV SOA yang sudah terjadi sebelum si purchasing PT SOA ini bekerja di CV Sitka Oceana Advertising. Lalu kemudian meminta saya supaya mengadakan barang berupa kabel dan HT Motorola sebanyak 60 unit dan kabel 60 roll. Kemudian saya merespon karena tanggapannya positif, jadi saya coba untuk merespon lalu melakukan surat penawaran pesanan pembelian. Kemudian sebelumnya saya bertanya dulu, legalitas perusahaan Anda bagaimana, ownernya siapa, cash flow-nya bagaimana, customer-nya pihak ketiganya siapa-siapa saja. Cuman banyak yang ditutupi oleh purchasing CV SOA ini, seakan-akan tidak mau membuka open bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Lalu saya merespon kembali dengan menawarkan penawaran yang kedua, dan kemudian terjadilah PO dengan perjanjian pembelian 45 hari setelah barang diterima. Namun semua realisasi berjalan, barang terkirim, serah terima barang, tanda terima, surat jalan, semua dokumen tagihan sudah clear, sudah fix, sudah rapi, sudah proses termin lah pembayaran, tapi tidak terrealisasi sampai detik ini juga. Kemudian saya melakukan penagihan nihil. Kemudian ownernya, si terduga ini SRO, tidak kooperatif. Si purchasing pun sudah menghilang, entah kemana, ditelan bumi lah. Kemudian nilai kerugiannya lumayan besar, kurang lebih hampir 180 juta. Sampai sekarang pun masih belum ada progres dan semakin tidak kooperatif, manusianya juga semakin hilang ini, nggak tahu kemana nih. Kemudian saya mencoba untuk mengadukan pelaporan ini dengan rekan-rekan yang satu profesi dengan saya dan mempunyai nilai kerugian dan nominal barangnya segala macamnya lumayan juga. Jadi saya mencoba untuk melakukan jalur hukum melalui kepolisian. Dari tahun 2021 di awal November dengan total kerugian 28 juta. Awalnya saya dihubungi via WhatsApp dari CV Sitka. Dari situ mereka menawarkan PO pengadaan berupa barang-barang elektronik. Pengadaan itu di tahun 2022 akhir, jenis barang itu apar, selang hidran, kabel, terus lampu. Nilai kerugian material itu sekitar 129.300. Ya kalau non materialnya banyak sih. Non material itu dari waktu, tenaga, belum kita berantem sama istri, belum berantem sama teman. Banyak lah kalau kerugian non materialnya. Lebih berantakan lah. Terus juga untuk penegak hukum, semoga kasus ini benar-benar dilirik dan dilihat, karena memang korban-korbannya itu sangat
dirugikan dari material, non material, semua pihak dirugikan sampai saat ini saya juga sudah memecat beberapa karyawan saya. Terima kasih. Terduga kasus penipuan CV Sitka Ocean Adversindo dengan direktur inisial SRO. Awalnya mereka melakukan order barang ke kami, barang-barang IT itu di tahun 2021. Mereka melakukan order mulai dari CPU dan juga memori. Nah, jadi dari total barang yang mereka minta, mereka melakukan pembayaran DP. Tapi setelah dilakukan pembayaran DP sampai pelunasan itu tidak ada, dan itu mereka melakukan janji dan tidak terlaksana. Total dari kerugian kami itu sekitar 84.700.000 secara materi. Tapi secara non materi mungkin banyak, dari waktu, materi dan non materi ini emosi. Kami melakukan komunikasi bahkan terkait dengan cash flow kami, jadi mengakibatkan banyak kerugian. Nah, jadi mohon kiranya para penegak hukum dan kawan-kawan semua agar tidak melihat hanya sebatas awalnya saja, tapi lihat korban-korban yang lainnya juga. Jadi kami minta kepada penegak hukum mohon bisa menindak secara tegas ya, karena kita sama-sama warga Indonesia yang punya hak dan kewajiban di negara ini. Sekian keterangan dari kami. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sitka Ocean Adversindo dengan direktur inisial SRO. Awalnya kami mendapatkan requirement RFQ, request for quotation, dari dari CV SOA terkait pengadaan cabling power dan cabling Belden. Pengadaannya di tahun 2023 bulan Maret tanggal 10. Jenis-jenis barangnya itu cabling power merek Supreme dan Belden UTP LAN. Nilai kerugian kami mencapai 138 juta. Itu bentuk material, non materialnya waktu sih, dari bulan Maret sekarang sudah mau masuki September. Ya, ketika pelaporan ke Polda kemarin, lalu dengan dibawa awak media hubungi saya, ingin melunasi satu PO di tanggal 25 Juli, kalau tidak salah dia mentransfer dari kekurangan satu PO, dan masih ada satu PO lagi yang belum terlunasi hingga sampai saat ini, dan janjinya beliau akan membayar di tanggal 25 September 2023 janjinya dengan saya. Terkait penyidik, saya berharap ada justice yang lebih humanis tentunya kepada kita dan kepada korban-korban lainnya. Itu aja, semoga ini menjadi trigger buat kita semua untuk sama-sama bisa terus mengawal kasus ini ke teman-teman. Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.